Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, begini Ustazah. Sebetulnya ini pertanyaan titipan dari saudara-saudara saya di kampung. Pertanyaannya, di dalam sholat berjamaah berimam, imam sedang membaca surah Al-Fatihah. Terus salah satu makmum berdoa atau berwasilah menyampaikan hajatnya dalam hati, tapi bolehkah apa tidak? Oke. Banyak orang-orang yang beranggapan bahwa setelah bacaan Al-Fatihah itu kan ada amin gitu ya. Yeah. Maka saat banyak orang yang mengucapkan amin, ada orang-orang yang beranggapan saya doalah dalam hati supaya diaminkan oleh banyak orang. Maka jawabannya tidak boleh, tidak ada sunnahnya demikian. Ucapan amin itu adalah ucapan hanya doa pada saat Al-Fatihah saja. Oh iya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kayak gitu. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Kan gitu. Itu hanya amin untuk kalimat itu. Jadi tidak boleh kita menyelipkannya di situ hanya gara-gara supaya orang lain mengaminkan. So, fokus kepada sunnahnya saja, bahwa doa mustajab ba'dal maktubah, setelah sholat fardu atau sepertiga malam, atau kalau di dalam sholat bisa dilakukan di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Seperti itu. Antara iqamah dan azan. Antara azan dan iqamah juga mustajab. Saat petir berbunyi juga mustajab. Kemudian saat hujan lebat, sepertiga malam, setelah sholat fardu, sujud terakhir ketika mau habis sholat, dan tempat-tempat mustajab lainnya. Seperti itu. Jangan dilakukan di saat Al-Fatihah. Ya. Satu lagi Ustaz saya, bagaimana hukumnya jika seseorang sudah mendaftar ingin ikut menyumbang atau bersedekah, tapi kenyataannya tidak ada menyumbang. Jadi gimana hukumnya tuh Ustaz? Baik, ada orang yang berniat untuk bersedekah, katakanlah kepada sebuah masjid, dia berniat untuk sedekah. Ujung-ujungnya nggak jadi mungkin karena uangnya nggak ada, nggak jadi mungkin karena hatinya berbalik, nggak jadi mungkin atau karena dia lupa, kayak gitu ya. Maka dia tetap tidak berdosa karena itu bukan nazar, itu niat sedekah, Bu. Artinya dia tetap mendapatkan satu pahala. Seperti biasa, kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan tetap dapat satu pahala, dan keburukan yang tidak jadi kita kerjakan tidak jadi berdosa. Artinya boleh kita berniat untuk membayar, harusnya kan kita bayar tuh karena dia niat baik. Tapi kalau nggak jadi karena satu hal, ya kita cuma dapat satu pahala. Tapi jangan dijadikan tabiat atau bi'ah. Karena dijadikan tabiat, nanti kita jadi nggak jadi sedekahnya. Tapi setidaknya niat baiknya udah dianggap sebagai sebuah kebaikan. Tapi itu bukan janji Ustazah, kan janji sudah tertulis Ustazah di depan umum pula, itu mamanya lagi rame-rame di depan umum tuh tahu bahwa ibu ini nyumbang, oke, catat. Gitu. Itu jadi bukan janji tuh. Tidak, itu hanya semacam keinginan dia. Kan nyumbangnya bisa kapan-kapan, karena kan itu cuma sebut nama. Ya, itu tetap masuknya ke dalam bab sedekah. Beda kalau dia nazar. Oh iya. Suatu event gitu. Nanti lagi mikir, dia nggak tahu kemarin jelas dulu. Silakan dulu. Saya belum tak tulis. Belum cas. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan tentang vidya. Kalau misalnya bayar vidya itu lebih bagus ke bagian kemananya gitu, misalnya ke apakah orang yang nggak mampu
ataukah keluarga, tapi keluarganya ini misalnya dia ada pensiun gitu. Mana yang lebih bagus kita menyerahkan fidyah itu? Fidyah itu diberikan disarankan dilakukan oleh 3 orang ya. Sebelum saya jawab, yang pertama orang tua yang nggak mungkin puasa dan nggak mungkin dia ganti karena dia sudah tua. Waktu ganti puasa itu kan setahun, tapi dia nggak mungkin ganti nih karena sudah tua ini, maka dia boleh bayar fidyah. Yang kedua adalah orang sakit yang nggak mungkin sembuh, atau setiap puasa dia sakit. Pokoknya setiap mau ganti puasa dia sakit, setiap mau ganti puasa dia pingsan, setiap mau ganti puasa dia mimisan. Pokoknya dia nggak bisa ganti puasa nih, walaupun waktu ganti puasa itu setahun, maka dia boleh bayar fidyah. Yang ketiga adalah hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui yang dikhawatirkan dia atau anaknya akan ada masalah ketika dia berpuasa, entah air susunya jadi kurang nutrisi, entah nanti anaknya jadi diare, wallahu a'lam bishawab, maka dia boleh membayar fidyah. Fidyah ini dilakukan memberi makan orang-orang du'afa. Nanti saya jelaskan siapa itu du'afa. Memberi makan du'afa sebanyak 1,4 kg beras per harinya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang 1 mud 7 on, ada yang bilang 2 mud 1,4 kilo. Terserah mau yang mana, cuman saya biasanya nyampaikan yang maksimal, yaitu 1,4 kilo setara dengan 2 mud. Diberikan kepada du'afa. Diberikannya gimana? Misalnya 30 hari kita nggak berpuasa, 1,4 kilo beras kali 30 hari, atau diuangkan 1,4 kilogram beras katakan 25.000 kali 30, kan kayak gitu. Atau boleh berasnya langsung yang kita kasih, nggak ada masalah. Nah, ke siapa kita serahkan? Kalau fidyah itu diserahkan kepada du'afa. Apa itu du'afa? Semua orang yang lemah bebas. Boleh ke anak yatim lemah. Kalau zakat nggak boleh ke anak yatim, kan gitu kan? Boleh ke fakir miskin lemah, boleh ke orang-orang jompo lemah, boleh ke kakak kandung kita yang lemah, dia sudah tidak mapan, fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Dikasih ke saudara kita, ke tante kita, tapi dia ada uang pensiun cukup, dia nggak lemah, jangan kasih. Pokoknya intinya lemah, Mbak. Du'afa, semua orang-orang du'afa. Kalau du'afa itu siapapun yang lemah, namanya dhaif. Dhaif itu lemah. Nah, beda dengan zakat. Zakat tidak semua du'afa. Anak yatim tidak bisa diberikan zakat, kan kayak gitu ibaratnya ya. Nah, emak kita du'afa tidak bisa diberikan zakat, kayak gitu ya. Jadi boleh ke saudara kita, yang penting dia du'afa, bebas. Terus kan itu misalnya kan dibagi, misalnya uang gitu, dibagi 2 gitu bisa, Ustazah? Dibagi-bagi. Gimana ulangi? Dibagi gitu, dibagi. Misalnya 1,4 kilogram beras 25.000 kali 30 hari berapa, Mbak? 750.000. Kita bagi 3 du'afa, 250, 250, 250. Enggak apa-apa, Mbak. Oh, enggak apa-apa ya. Boleh, Mbak. Oke deh, Iya. Ustazah. Masih Janda-janda mampu, janda kaya jangan. Emang kok jadi lihat-lihat kawan? Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Baiklah, saya 2 pertanyaan sekaligus. Yang pertama yang menyambung tadi Bu Devi tadi kan mengenai fidyah. Sekarang mengenai zakat Ustazah. Kita kan ada tanggungan di rumah kita nih, kakak kita dia tidak punya siapa-siapa istilahnya, tapi dia tidak bisa apa kan kebutuhannya sebulan ada pampasnya sekian kalau Ustazah. Bolehkah kita berzakat ke dia sementara dia tidak punya suami dan tidak punya anak, tinggal dengan kita, tapi kebutuhannya semuanya kita penuhi? Apakah boleh uang zakat kita berikan? Berarti gitu? dia cukup, nggak bisa, Mbak? Berarti dia cukup, Mbak? Ya, kan berarti kita yang mencukupi. Iya, dari manapun sumber uangnya, Mbak. Mbak, Ibu, astagfirullahaladzim. Mantap. Astagfirullah, ini kebiasaan tanya jawab online. Oke. Jadi tidak boleh. Nggak bisa.
Oh, berarti yang mencukupi kan kita kan ada niat mau mengeluarkan zakat nih. Iya. Kita belikan kebutuhan dia tuh enggak boleh ya? Iya, enggak. Ya, Lanjut. berarti enggak boleh. Yang kedua, gini Ustazah, apakah hipnotis itu bisa lewat HP? Karena belum lama ini saudara saya belum cukup 1 bulan, mulai dari Oktober sampai November ini, dia udah terkuras uangnya 300 juta. Saya pun belum dengarnya gimana gitu ya. Kemarin dikirim WA-nya, kronologisnya gini-gini. Mungkin juga buat pengalaman kita bersama. Kalau ada yang masalah yang kayak gitu, mending diabaikan aja. Pertama ceritanya dia di-follow sama anak 31 tahun. Dibilangnya dia ditinggalkan Di follow. Iya, di Instagram. Kan pokoknya lewat maya dia tidak pernah ketemu orangnya sama sekali sampai sekarang. Ini baru kejadiannya Oktober sampai belum November ini. Uangnya udah terkuras segitu. Jadi istilahnya tuh dia bilang dia ditinggalkan suaminya baru 2 minggu dan orang tuanya cuci darah. Jadi dia saudara saya ini ustaz juga lah, ustazah, suka agamis juga lah. Dia karena pengen bantu orang tuanya. Jadi bapak gini aja, ada ke Tokopedia, saya kurang poinnya 450.000. Jadi nanti dapat mungkin apa istilahnya itu bisa bapak bantu untuk cuci darah orang tua saya. Dikirimlah ustazah yang pertama awal segitu. Terus poinnya bapak kurang sampailah dia agak terkaget, ini udah nggak betul nih. Diblokirlah semua HP dia, HP orang itu. Jadi setelah diblokir, ada lagi yang menelpon mengaku dari pesantren. Namanya pun Ali Muhammad katanya gitu. Oh bapak tinggal selangkah lagi nih. Jadi dia sistemnya ustazah, pertama beli pelek itu kan. Jadi untungnya sekian Tokopedia. Yang kedua beli ban gitulah ustazah. Untungnya sekian. Yang ketiga beli mobil Akia lagi. Suruh transfer 100 juta. Saya nggak punya uang pak. Bapak ini tanggung. Soalnya nanti uang bapak keluar, kata yang orang pesantren itu kan. Bapak pinjam aja sama saudara atau kawan-kawan. Nggak tahu dia manut aja gitu. Manut aja sampai dia minjam, padahal dia tadinya direktur loh salah satu perusahaan BUMN lah gitu, minjam sama junior dia. Tentu junior tuh mau aja minjam kan. Baik. Karena mungkin ini bos aku, masa aku tak mau kok minjam sekarang. Iya. Sampai di WA tuh diisukanlah dia judi online, padahal dia orang alim gitu ya. Baru terkaget kemarin ini, barulah terkaget uang dia tuh udah melayan 300 juta, itu pun separuh hasil pinjaman dari teman-teman seangkatan WA dan junior dia di suatu perusahaan itu. Jadi dilacak ya gimana lagi, tidak ada nama orang itu kopi, dia tidak pernah ketemu sama orangnya, tapi dia manut aja. Dia pun heran gitu, apakah adakah hipnotis dengan HP gitu. Cuma itu pertanyaan sebenarnya saya. Kalau kasus apakah, tapi penyelesaiannya sama dari saya sama penyelesaiannya. Jadi gini, apakah ada hipnotis melalui handphone? Tentu ada bu. Karena hipnotis itu ada ilmunya. Perkara ilmunya legal atau ilegal. Jadi sebelum kita bedah kasus itu, pertanyaannya apakah ada hipnotis melalui handphone? Tentu ada. Melalui auditori, suara, melalui visual, cuman ngelihat gambar doang bisa. Tapi kasus yang itu saya berat kemungkinan itu bukan kasus hipnotis, tapi kasus penipuan dengan iming-iming ini, imang-iming itu, ya. Jadi kebetulan dia ada uang, dia coba aja. Kebetulan dia ada uang, dia sedekah aja. Kebetulan dia ada uang, dia coba aja investasi, jualan ban dan seterusnya. Kasus penipuan banyak di zaman sekarang. Sebelum saya pergi solusinya, saya tidak pernah ceritain, tapi saya cerita sekarang. Ada salah satu jemaah online saya yang dia merasa dia udah chat-chatan sama saya 3 bulan. Padahal saya tidak pernah chat-chatan dengan jamaah online. Chat-chatan ya, tiap hari ya, chat-chatan loh. Karena kan saya di online ini selalu dia tahu aktivitas saya tuh si pelaku. Bu, saya mau live dulu ya. Seakan-akan itu dari saya. Paham nggak? Saya kan hampir 24 jam di online. Bu, saya sakit nih, tapi saya lagi flu nih. Saya tetap live tapi persis seperti saya. Paham saya ini? Ini kejadian. Saya tak sebut nama, tapi jangan sampai ini terjadi kedua kali. Ini hampir terjadi kedua kali dengan orang yang sama. Jadi beliau itu merasa saya itu dekat dengan beliau dan komunikasi setiap hari. Tapi dia komunikasi dulu. Paham? Ujung-ujungnya saya ngeluh. Bu, ponakan saya sakit. Ya. Di chat-chatan itu. Ini kejadian asli. Makanya saya hampir
chat-chatan itu nggak ada cerita. Itu bukan saya itu, ya. Kecuali kalau perlu ada sesuatu. Tapi kalau saya ngelapor, saya udah siap makan nih, foto, saya mau live nih. Tapi kan mereka tahu, si pelaku tahu aktivitas saya di online. Saya butuh uang untuk monakan saya, ditransfer. Saya butuh ini, ditransfer. Nomor rekening bukan nomor yang ditransfer. Masya Allah. Kayak gitu. Saya punya banyak nomor. Akhirnya beliau nyasar ke nomor saya yang asli. Ustazah udah sampai belum transferannya? Itu perlu saya respon itu kalau chatnya begitu. Ada apa, Bu? Saya udah transfer ke Ustazah untuk apa? Ponakan dan lain sebagainya. Ya Allah, saya tidak mungkin melakukan pinjaman uang dengan siapapun, sesulit apapun saya. Kan kayak gitu. Nggak pernah lah seumur hidup saya minjem ya. Alhamdulillah, semoga ya. Tapi itu bukan saya. Enggak kok, Ustazah itu benar. Saya benar tuh, Ustazah ini, Ustazah lapor kayak gitu. Tapi itu bukan nomor saya. Jadi maksud saya apa? Jadi beliau merasa dekat nih sama saya, akhirnya sayang dan memberikan itu gitu ya. Saya nggak tahu nominal endingnya itu berapa. Tapi yang saya ingin sampaikan itu penipuan. Makanya itulah sebab banyak hal kenapa akhirnya jangan re-upload video, jangan menganggap itu saya perlu diteliti dulu dan seterusnya. Karena kasus itu banyak. Nah, yang pengen saya sampaikan itu adalah kasus penipuan ataupun hipnotis, caranya sama aja. Caranya supaya ibu terhindar dari kasus hipnotis, penipuan, kemudian terhindar dari kasus-kasus macam-macam kayak tadi, itu bacaannya sama. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu bacanya. Dihafal, bentar-bentar kita hafal. Jadi kasus seperti itu banyak. Makanya kenapa saya tegas dengan siapapun yang re-upload video. Ada yang re-upload video jualan, dia transfer bukunya nggak nyampe, dia transfer madunya nggak nyampe. Awalnya dia bangun personal branding, terus dia buat video atau pakai akun yang udah banyak video saya, dia chat orang minjam uang. Itu terjadi. Makanya itu sebab re-upload tuh upload ulang maksudnya. Upload ulang, banyak hal, kasus sekali. Nah, itu hati-hati gitu ya. Nah, dan banyak lagi alasan dan reasonnya. Jadi bacanya sama. Yuk kita baca semua. A'udzubika, a'udzubika. Lagi. A'udzubika Limatillahi, limatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Itu dibaca. Artinya? Ya? Hah? Artinya apa saya? Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Orang jahat, orang hasut, orang dengki, para penipu, kemudian orang-orang hipnotis, ilmu sihir, guna-guna. Mau tidur boleh, ya. Jadi itu doa setelah azan apa? Bukan. Iya enggak. Iya, ada kita catat. Itu dibaca itu. Supaya terhindar. Terus hati-hati juga ngangkat telepon. Iya, sekarang banyak Ya, enggak ada cerita. Tadi pagi ada yang nelfon saya dari YouTube mau endorse. Kapan YouTube nelfon orang? YouTube itu pakai email aja. Oke? Oke, Clear? Clear. Next. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Jadi itu ya salah satu sebab Ustazah kalau ibu WA nggak ada lagi sontrengan di sama aja, nggak dibaca sama nggak dibaca sama aja, nggak ada perubahan WA. Juga dulu kan gini dulu ya, nanti udah Ustazah baca tuh. Nah, itu saya setting aja. Saya setting aja, itu beda. Itu saya setting aja. Jadi itu tuh banyak terjadi mengatasnamakan saya, dan saya pikir bukan cuma saya. Berarti yang dikejarnya Semua. dia sering juga mungkin ya, padahal kan sedang pengajian juga. Nah, iya, bukan cuma saya. Rata-rata konten kreator banyak yang kayak gitu. Tapi itu mudarat bagi umat, nggak boleh itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung pertanyaan Bu Devi dan Bu Fit mengenai fidyah dan zakat.
Bolehkah kita yang punya saudara dia punya pensiun ustazah tapi berkekurangan aja terus, sering meminjam. Jadi kita punya niat udah deh, zakat kita serahkan sama dia, fidyah kita serahkan sama dia. Dia Itu boleh kenapa? nggak? Dia minjam apa? Sering meminjam. Dia sering minjam uang kepada Iya, kita. iya. Sering meminjam uang, jadi berkekurangan lah terus. Padahal dia punya pensiun gitu. Nah, ini gimana ustazah? Kalau orang yang menurut kita susah, memang dia susah, kita boleh fidyah zakat ke dia. Iya. Sedekah udah pasti boleh. Iya. Tapi kalau yang menyusah-nyusahkan diri, nah itu dia. Tapi coba dilihat, jangan-jangan beliau punya yang namanya uang pensiun, tapi anaknya 4, kan kita nggak tahu. Maka uang pensiun itu tetap kurang bagi dia. Kalau ragu, mana tahu kita isi kantong orang saja. Kadang-kadang dia punya tabungan, kadang-kadang nggak tahu kita. Maka lebih baik pergi ke orang lain yang membuat kita yakin. Karena ada dalil da'ma yaribu illa ma la yaribu. Ya, tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Oke? Masalahnya memang kenyataannya memang begitu ustazah. Jadi berkekurangan terus gitu loh. Untuk makan aja dia susah gitu. Gimana kita sebagai saudaranya tuh melihat kekurangannya dia itu? Kalau ibu memang secara faktual melihat dia kurang, kasih. Boleh. Nggak usah ada ragu lagi. Dari setan ragunya lagi nanti. Boleh ya? Boleh, nggak ada masalah. Harus kita lapaskan tuh, tadi zakat kami. Iya. Fidyah nggak perlu diakatkan. Enggak perlu dilapas. Zakat mal juga nggak perlu diakatkan. Kadang orang tengah rasanya. Yang perlu diakatkan itu cuman zakat fitrah saja. Nah, gitu. Terus yang gini ustazah, kita dalam perjalanan kan, dalam perjalanan itu kan kita ada istimewa untuk melaksanakan sholat jamak qashar ya. Apakah sholat jamak qashar ini setelah kita di tempat tujuan kita boleh melaksanakannya? Boleh. Maksimal 7 hari. Oh, masih boleh ya. Iya. Walaupun kita misalnya di hotel gitu. Boleh, nggak masalah. Kan itu adalah tempat kita setelah bertolak, nggak ada masalah. Iya. Oke. Iya. Oke, makasih ustazah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ibu telah ditinggalkan suaminya meninggal. Dia tinggal bersama anaknya yang laki dan anak yang perempuan. Siapakah di antara mereka ini ustazah yang lebih utama memelihara ibunya ini? Yang anak laki-laki apakah anak perempuan? Oke, satu ibu Ya. punya 2 anak. Iya pokoknya dia ada punya anak gitulah, laki-laki dan perempuan. Satu ibu punya anak laki-laki dan perempuan. Ya. Ya. Lalu kemudian yang wajib memelihara. Ya, yang lebih utama meliharaan ibu ini siapa? Anak laki apa anak perempuan? Kedua-duanya, Bu. Anak laki-laki membantu dengan harta, anak perempuan membantu dengan menjaga. Karena kalau anak laki-laki yang menjaga ibu, sangat dikhawatirkan terlalu banyak aurat yang nampak. Tapi kalau anak perempuan yang menjaga ibu, dia jauh lebih enak. Oke? Ya gitu. Iya. Semoga Allah mudahkan orang tua dirawat oleh anak yang soleh solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Bu, apa kita kan sering mandi uduk? Kita kan sering ngambil uduk. Iya. Lepas terus itu diambil ke tiamam. Boleh atau tidak tuh? Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya? Kita ambil uduk, Sebentar. lepas, Ah. ambil uduk, lepas, kayak gitu ya. Iya. Boleh nggak tayamum karena lelah besti? Asik pipis saja ya, asik buang angin ya gitu ya. Nggak boleh dah ya?
Hah? Enggak boleh ambil tiamam tu. Maka jawabannya adalah nggak boleh. Enggak boleh. Ya. Lepas nih kentut maksudnya. Bu, kentut ini Bu. Iya. Kalau kentut Bu, kentut ya. Iya. Semangat kali dengar kentut. Iya. Kalau kentut ini Iya. perlu kita kenalan dulu sama dia. Ibu itu memang kentut atau merasa-rasa kentut itu beda Bu. Oh gitu. Kadang-kadang ada kita ini merasa rasa kentut. Iya. Kan kuat ianya kan? Iya. Percaya sama saya. Wah. Ya kan? Merasa rasa kentut. Bukan kentut, tapi kita merasa rasa kentut aja. Iya. Iya. Was-was saja. Iya. Iya, itu rupanya. Oke, baik. Kalau itu bukan kentut. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, asy'urut tumata, saya selalu merasa kentut." Iya. Oke, asy'urus sumata, saya selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bahwa bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajidariha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Tapi tunggu dulu, ada kentut yang tak tercium tak terbau. Iya. Iya kan? Nah, kayak orang-orang julid ya kan, tak tercium tak terbau dia, tapi dia bau. nyata. Iya, betul. Ada juga. Ada yang bau, ada yang tidak. Ada yang bau, ada yang enggak. Banyak kan bau ibu atau tidak? Gitu pula, tanya pula. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau ibu cuman merasa-rasa saja, itu bukan kentut namanya Bu. Nggak usah ulang wudhunya Bu. Tidak usah ulang. Tapi kalau ibu tidak macam, kalau ibu yakin baru ibu ngambil wudhu. Kalau kok kayaknya tadi ya, itu nggak usah. Iya. Ragu-ragu nggak kentut namanya Bu. Kalau kita tahan keluarnya di depan. Keluar sesuatu dari kubur, bubur atau di antara keduanya termasuk membatalkan wudhu. Dua. Kalau ragu-ragu bukan kentut ya. Ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditahan dalam sholat makruh. Iya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari depan batal dong. Ustazah. Nah. Saya mau tanya. Apa tuh? Mak menanya. Mak mau nanya. Siapa? Nah ibu ini bahasanya memang mirip-mirip kayak bahasa emak. Iya. Minangnya minang mak saya banget. Mak. Kalau kita sholat, gatal telinga kita, tapi sah digarut itu Ustazah. Sah digarut, gatal. Kalau itu pertanyaannya mak. Iya. Alah. Ya satu lagi. Satu lagi mak. Ya mak. Kita sholat subuh lupa doa kunut. Apa tuh sah sholat kita tuh Ustazah? Itu tanya. Sendiri. Sendiri. Lah. Dah. Yuk pulang mak yuk. Iya. Menggaruk ketika sholat lebih dari 3 kali makruh. Jadi garuknya kuat-kuat aja mak. Tekan sikit mak, garuk. Tekan lebih banyak, garuk. Maksimal 3 kali mak. Lah mak. Iya. Yang selanjutnya mak, kalau kita sholat subuh di rumah, kita nggak pakai kunut gimana? Yang menyuruh kita kunut subuh itu Imam Syafi'i mak. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Jadi kalau nggak kunut, sholat ibu tetap sah. Karena kunut itu cuman disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak oleh Imam Hanafi. Sah mak? Sah. Sah. Alhamdulillah. Sah. Kita khawatir itu sah. Kalau yang biasa pakai kunut lupa, Iya. dia ikut Imam Syafi'i, kunut lupa sujud sahwi. Karena menurut mazhab Syafi'i, kunut itu sunnah ab'ad, sunnah yang menganjurkan sujud sahwi. Dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari ibu tadi Ustazah, Ya. yang masih soal kentut Ustazah. Kan kita udah sujud terakhir, udah mau atahiyatul, lepas dia Ustazah. Lepas apa kentut? Lepas Iya, kentut. apa yang lepas? Kentut. Kentut. Iya, Kentut udah juga mau, Mas. Siap. Mau assalamualaikum Ustazah. Nggak bisa ditahan lagi, kalau ditahan kan makruh. Dia lepas sholat itu diulang lagi. Oke. Oke. Tidak sendiri. Jadi gini ibu-ibu. Khusyuknya lagi belajar kalau udah kentut ya. Jadi gini, kentut itu, sholat itu selesainya sampai salam ke kanan. Iya. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, nggak perlu ulang bu. Kalau ibu nggak sampai salam ke kanan nggak perlu ulang. Iya. Nggak sampai ke kiri tapi udah ke kanan nggak perlu ulang. Paham? Paham nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, nggak usah ulang. Iya. Tapi kalau assalamualaikum, ulang dia. Soalnya Berarti kasus ibu tadi ulang atau tidak? ulang. Ulang. Ya, satu lagi Ustazah. Waktu itu Jangankan pahala berjemaah, pahala sholatnya juga udah hilang. iya, waktu itu kan sholat berjamaah Ustazah. Ya. Saya ambil barisan sebelah sini kan. Ya. Pas rakaat pertama saya lepas. Rakaat pertama Iya. lepas. Jadi kan saya mundur tuh. Mundur. Saya ulang lagi dari pertama atau satu yang diulang? Mas bu dong. Enggak, kan Mas bu dong. Oh gitu. Oh gitu ya ya. Oh mas bu dong. Ibu rakaat pertama kentut. Iya. Ibu keluar ngambil wudhu. Iya. Ibu balik lagi ke masjid. Ulang sholat dari awal dalam keadaan masbu. Ulang dari pertama dong. Ketinggalan berapa rakaat selama ibu wudhu? Misalnya ketinggalan 2 rakaat. Nanti imam salam kanan salam kiri nambah 2 rakaat. Waktu itu sholat subuh satu udah kan. Satu udah. Pas ibu masuk, Iya, masuk rakaat 2 orang. Iya. Ibu rakaat 1. Iya. Nanti orang salam kanan salam kiri, ibu naik. Kayak mas bu. Oh gitu. Jadi yang ibu lakukan kemarin apa? Pulang saya Ustazah. Sholat sendiri di rumah lagi. Saya kan nanti kalau orang nanya siapa tadi itu ya yang keluar, siapa tadi itu katakan saya malu kan gitu. Oh, Jadi saya pulang, pulang Ibu. di rumah saya sholat. Nanti dan kalian nggak usah pulang, masuk aja ke lubang tuh lagi. Kalau orang nggak bergeser, kadang-kadang jemaahnya ada dia nggak mau bergeser kan. Pokoknya katanya sejadahnya tuh harga mati gitu kan. Dia tak mau bergeser. Nah, kalau nggak mau geser, ibu masuk aja ke lubang tuh lagi. Iya, waktu itu saya pulang aja lagi Ustazah. Pas ibu saya pulang. pulang kan ibu sebelah rumah saya Ke nanya. depan masuk aja lagi ke lubang. Masuk aja lagi. Tapi jemaah aja masa tidak masih ada yang nggak bergeser? Banyak. Oh, kalau saya tahu tuh saya gembar-gembor di majelis taklim. Saya nggak tahu. Ya udah. Makasih Ustazah. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung ibu tadi mengenai doa kunut. Kebiasaan di An-Najah ini sholat subuh pakai doa kunut. Suatu ketika imamnya lupa baca doa kunut. Apakah perlu sujud sahwi? Oke. Kita ini pakai kunut atau tidak di rumah sendiri? Enggak. Kalau kita biasa pakai kunut di rumah sendiri ataupun di masjid, lupa sujud sahwi. Tapi kalau di rumah kita nggak pakai kunut, di masjid imamnya kunut, berarti kan harus ikut imam. Maka tidak perlu sujud sahwi. Sekarang imamnya yang lupa Ustazah. Iya, tidak perlu sujud sahwi dong. Iya dong. Harusnya imamnya sujud sahwi enggak? Nggak perlu. Oh imamnya? Imamnya. Imamnya tergantung diri imamnya.
Oh, jadi nggak Kalau mesti. dia selalu pakai sujud sahwi, kunut, ya udah, dia sujud sahwi. Paham nggak? Iya, Ustaz. Ustazah. Iya. Contoh, Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh. Suatu ketika karena sesuatu, Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Sahabat kan ngikut. Sahabat ngikut, jadi kita ikut imam. Jadi kalau kita biasa kunut, kita kunut. Kalau enggak, kalau biasa kunut kita sujud sahwi. Kalau enggak, ya enggak. Terima kasih. Seketika ibu tidak sujud sahwi, ibu biasa pakai kunut. Seketika ibu tidak sujud sahwi, seketika ibu tidak kunut dan ibu tidak sujud sahwi, sholat ibu sah, tetap sah bu. Cuman anjuran aja bu. Oke? Masalahnya misalkan imamnya biasa pakai kunut. Ya. Lupa aja. Sekali ini lupa. Imamnya yang sujud sahwi, ibu tergantung mazhab ibu. Dah? Ya, terima kasih Ustazah. Ya. Tafadhol. Ngintip lah sujud sahwi dah oi. Ngintipnya dari kolong. Dari kolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustazah, kalau doa kita belum terkabul atau tertunda mungkin ya, terus ada kalimat mungkin ada perbuatan maksiat kita gitu. Maksiat dari sini ini dalam artian yang berhubungan dengan zina apa perbuatan dosa lain maksiat ini? Kata-kata maksiat dalam arti ini. Semua ya. Apa itu maksiat? Maksiat itu adalah melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Itu maksiat namanya. Dah? Orang-orang yang bermaksiat, semua jenis maksiat. Entah dia berzina, entah cuman ngomongin orang, entah melawan suami, entah dia mengeluh, entah dia suka marah-marah, suka nyinggung orang, atau dia nggak sholat, dia nggak puasa, atau dia nggak ganti puasa, lalu kemudian dia misalnya tidak nutup aurat keluar rumah. Seluruh perbuatan maksiat akan mempersulit terijabahnya semua doa, akan mempersulit untuk menghafal, akan mempersulit mudahnya urusan, agar mempersulit hati akan jadi tenang. Maka kurangi kemaksiatan biar doanya lancar. Ibarat air yang mengalir, maksiat itu ibarat sampah-sampah yang menghalanginya. Kurangi dulu sampah-sampah ini, dosa itu hilangkan, airnya ngalir, rezekinya ngalir, ketenangan ngalir, urusan jadi mudah. Jadi maksiat itu dosa ibarat sampah-sampah yang menyumbat air bersih yang mengalir. Itu loh maksudnya. Oke. Satu lagi terkait dengan suami istri, kita lagi ada masalah sedikit, terus hati itu kan belum plong, misalkan ada pertengkaran sedikit sama suami, terus sementara suami mah udah lupa kali ya, dia istilahnya minta dilayanin lah gitu, terus kita masih dalam hati itu masih ada ganjelan, tapi kita pura-pura baik, itu apa termasuk? Jadi gini, seorang istri tidak bisa menolak kalau suami minta dilayani. Tapi adab seorang suami adalah dekati istri saat istri siap secara mental dan psikis dan biologis. Jadi ujung-ujungnya harus saling menghargai. Sebelum saya jawab, contoh, istri tidak boleh memberikan mahar yang besar, tapi suami dianjurkan memberinya besar. Ujung-ujungnya besar juga. Memang istri tidak boleh menolak permintaan suami, tapi suami sangat dianjurkan untuk menggauli istri dalam kondisi istri siap. Jangan emasnya hilang 100 biji, setelah 1 jam minta dilayani, nggak selesai urusan. Yang dia ingat cuma emasnya aja tuh, 100 gram yang hilang, berarti dia nggak siap secara mental dan biologis. Idealnya suami mengerti. Nah, persoalannya kita kan ingin jadi istri soleha nih. Iya kan? Nah, lalu suaminya lupa. Memang laki-laki itu seperti itu ya. Dari segi psikologi asyahsiyahnya seperti itu. Asyahsiyah namanya itu ilmu asyahsiyah namanya ya. Kepribadian seperti itu, dia lupa. Lalu kita melayani dengan berpura-pura. Apakah itu berdosa? Tidak. Ya, itu bagian dari
customer satisfaction. Apa nggak bisa munafik? Iya, itu is okay. Nggak termasuk Bukan munafik. Munafik itu bukan kayak gitu. Munafik itu berkhianat, nggak nepati janji, berdusta. Oke? Paham? Paham. Ayo, tafadhol. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Mau lagi? Customer pula ya kan. Tambah cie. Tambah cie. Kukira rumah makan Padang aja tambah cie. Tanya jawab tambah cie juga. Nah, begini Ustazah. Ini pengalaman pribadi nih Ustazah. Kan waktu itu gas di rumah kan habis. Apa di rumah? Gas. Jadi yang di tempat jualan tinggal sedikit pula Ustazah. Nah, jadi saya beli kan. Udah saya beli kan, kami itu saya kerja, suami saya kerja kan. Nggak dikasihnya uang, udah saya beli sama uang saya sendiri. Pas masang nggak mau dia masang Ustazah. Pasang lah kata saya kan, nggak mau dia. Disuruhnya saya masang. Jadi saya tuh masang sambil ngomel-ngomel. Itu saya berdosa atau gimana Ustazah? Ustazah, saya punya gas. Saya punya penghasilan. Iya. Suami juga punya penghasilan. Iya. Lalu kemudian karena dia lagi nggak ada uang, Iya. lalu sayalah Iya. pakai duit sayalah masang gas. Minta tolong dia masang, nggak mau. Ya. Akhirnya saya masang nih Ustazah. Tapi ngomel. Ya. Sekarang saya tanya, ngomel ibu adalah ngomel atau ngedubel dalam hati? Ngomel keluar. Ada dia dengar? Ada. Nah, kalau kita ngomel keluar, apapun asbabnya, apapun sebabnya, ketika orang itu tersakiti, kita tetap berdosa. Dosanya itu bukan pada ngomelnya, tapi pada nyakitin orang atau tidak. Tapi kalau cuma ngedumel dalam hati, itu tidak berdosa. Karena apa? Keburukan yang masih di dalam hati, dia tidak jadi dosa. Sementara kebaikan yang masih di dalam hati dapat pahala 1. Jadi pesan saya kepada ibu-ibu semuanya, lain kali next time itu kalau ngomel ucapkan dalam hati saja. Gimana caranya ngomel dalam hati? Pandai-pandai lah. Gitu ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Hanya dia bagi omelin marah atau tidak? Tidak. Udah. Dalam hati nggak apa-apa. Kita ngelihat orang nggak baik, kita ngomel, ih kok kayak gitu kali ya. Dalam hati doang. Ini mau kirim itu tua ya. Masak aja nggak boleh dalam hati. Ketawa dikit. Nggak jadi masakannya nanti. Biar nggak serius Ustazah, menyambung yang tua tadi Ustazah. Kenapa? Apa? Belum pertanyaan udah ketawa. Karena ada bisik-bisik nih Ustazah. Yang tua-tua ini kan udah pada sakit pinggang, sakit kaki. Oke. Tapi masih punya suami. Kalau suaminya masih mau Ustazah, gimana tuh yang tua-tua nih, mewakili dari yang tua-tua nih Ustazah? Kalau misalnya kan udah banyak tua-tua yang sakit pinggang, sakit kaki, nggak sanggup lagi, suaminya masih ada mungkin mau gitu. Apakah berdosa nih yang tua-tua nih? Oh, Ustazah, kami ini udah tua Ustazah, sakit pinggang, sakit kaki, engsel udah kacau. Bisa nggak malaikat tuh berhenti mencatat amal kami Ustazah kalau kami sudah tidak melayani suami Ustazah? Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi ibu-ibu yang sudah tua-tua, yang usia udah menjelang tahajud, ya tetap tidak bisa. Tak mungkin pula saya kasih tahu caranya supaya selesai tanpa sakit pinggang, ya kan? Nah, jadi ibu selesaikan dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah niatkan ibadah lillahi ta'ala, itu aman aja. Oke? Nanti kalau ibu tidak selesaikan, pertama ibu berdosa secara syariat, yang kedua suami nanti melakukan maksiat di luar secara syariat. Jadi ada dua yang dilindungi dalam itu semuanya. Walaupun engsel ibu sakit, ibu melindungi dua, yaitu melindungi diri ibu dari dosa dan memperbanyak diri ibu mendapatkan pahala, dan biar suami tidak terjebak kepada kemaksiatan. Oke?
Clear? Jadi tidak ada diskon. Bagi yang masih muda-muda, online, offline, jaga kesehatan sejak dini. Supaya engselnya aman. Ada intermezzo Oke, lah karena sedikit. zaman sekarang ini banyak micin ya. Iya. Ada intermezzo sedikit. Macam kakak saya tawa sedikit. juga udah kalau nggak saya kurangi bisa berbahaya untuk kesehatan. Walaupun vitamin diminum dan seterusnya. Dah, Mak? Dah, jadi bahasa sayanya adalah no excuse. No excuse. No excuse. No excuse. Nggak punya pasangan. Kok gitu? Iya, ya sakit lutut, ya semua. Jangan lupa juga madu rambutannya diminum. Udah beli kemarin kan? Minum itu. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah, ini ada titipan pertanyaan dari anak saya yang anaknya umurnya 2 tahun Ustazah. Anak umur 2 tahun. Iya, cucu anak saya. Ya, cucu saya. Umur 2 tahun. Ini ada kaitan dengan engsel nggak? Oke, lanjut. Ya, sila udah beli saja, canda saya ya. Ya, lanjut. Jadi Ustazah, dia kan kadang-kadang masih ngompol. Usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Masih ngompol. Misalnya dikasih jeda supaya nggak pakai pampers terus selama 24 jam gitu kan. Tapi dia belum bisa training toilet. Iya. Iya kan? Jadi tahu-tahu dia belum bisa apa? training toilet. Pipis secara teratur ke toilet. Iya. Jadi kadang-kadang terpipis di tempat tidur gitu kan. Tahu-tahu udah kering sendiri. Apakah kalau masih bau itu berarti masih najis, Ustazah? Udah dibersihkan? Udah dibersihkan sih, cuman kan kadang-kadang nggak sempat dipakai. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki 2 tahun. Kalau dia laki-laki, dia belum makan selain makan ASI, maka tentu itu tidak najis. Tapi kalau bayi perempuan najis. Kalau dia udah 2 tahun berarti kan udah nggak najis. bayi itu kan? Udah 2 tahun itu udah nggak bayi loh. Maka dia tetap najis. Najis bagi kita juga. Iya. Maka kan nggak sholat di atas kasur kan? Enggak. Nah maka ibu kalau rasa-rasanya kena kencing bayi usia 2 tahun ya ibu bersihkan dulu pakai air. Baik bagian yang kena kencing maupun yang tidak kena kencing, lalu ibu sholat seperti biasa. Tidak perlu mandi kok. Misalnya ibu bersihkan anak nih ya, ibu bukakan celananya, kena pipisnya, bersihkan pakai air cukup. Kalau ibu mau sholat, ke kasurnya ibu udah berusaha bersihkan, usahakan sampai hilang baunya. Kalaupun ada baunya ini nggak ada masalah, kan nggak dipakai untuk tempat sholat. Iya memang cuman baju kita kan kadang-kadang terimbas kena bau juga. Kalau saya menyarankannya ganti. Makanya kalau punya anak ketika sholat, ketika bayi itu baju sholat dengan baju Terpisah. yang tidak sholat kan beda. Ya. Bapak-bapak biasanya sholat dia pakai baju koko, udah jadwal sholat. Ibu-ibu adalah baju sholatnya. Ya. Ya kan, daster khusus untuk sholat, nanti tambah mukena. Kalau mau sholat dasternya tinggal diganti. Segampang itu aja. Terima kasih Ustazah. Sama nanti buka lagi tuh dasternya. Iya. Kan itu khusus ibadah. Iya. Ya, nanti baru lagi pakai baju yang lama kayak gitu. Ada satu lagi Ustazah. Tambuh aja. Jadi ini kebetulan anak saya ini kan profesinya sebagai dokter hewan. Jadi kan kadangan ke peternak-peternak, ke kandang peternak-peternak untuk memberi pengarahan. Ada apa gitu kan Ustazah, masuk kandangnya gitu. Gimana sebaiknya busananya? Kalau dari kantor kan memang ada busana yang untuk di lapangan. Apa tuh celananya tuh kayak celana tentara yang sakunya banyak itu loh, yang gelembung. Terus bajunya juga tunik gitu, gimana? Apakah itu sudah boleh? Karena itu baju uniformnya kayak gitu. Maksudnya ini bab aurat atau najis? Bab aurat, iya bab najisnya. Bab aurat udah jelas nggak bisa.
Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi itu Karena dari negara kita, iya begitu Mbak. Jadi begini Bu, negara kita ini bukan negara Islam. Jadi sistemnya dibuat netral. Ya. Kalau ibu bilang apakah boleh pakai celana, jelas saya tidak boleh mengatakan boleh. Ya, karena itu memang tidak boleh. Walaupun itu adalah uniformnya. Makanya by system kan kita merubah itu adalah dengan kuasa kan dalam hadis seperti itu. Karena seperti pemimpin kampus misalnya. Ada kampus di Riau ini kebidanan dan keperawatan itu yang mahasiswanya pakai rok semua. Ada. Itu dibuat by system. Padahal kebidanan yang harusnya pakai celana, padahal harusnya pakai celana keperawatan. Tapi karena pemimpinnya ini adalah orang ngaji, rektornya ini orang pengajian, maka dia buat by system pakai rok semua. Itu bisa loh, iya kan? Ada satu bengkel mobil, bayangkan, bengkel mobil itu perempuan kalau kerja di bengkel itu pakai rok. Ada nggak jauh dari sini bengkelnya? Saya tak sebut namanya. Itu hadiah kalau disiplin pergi umroh. Dan kalau udah azan jangan coba-coba ada orang di sana. Mau kasir, mau semuanya, mau oli itu sedang tertumpah, mau oli itu sedang apa, berangkat semua ke masjid. Musola di belakang bengkel. Bengkelnya dekat sini Bu. Ibu bisa jalan kaki Bu dari sini. Itu by system Bu. Karena yang punya itu orang ngaji Bu. Jadi kalau udah azan, mau oli kita lagi tergantung, mau cemana dia pergi aja. Ada tempat sholat di belakang, itu by system. Jadi sebenarnya kalau untuk celana itu masih bisa by system, tapi saya tidak berani mengatakan tetap boleh. Tetapi kalau dari segi najisnya, itu biasanya tidak apa-apa dia bawa. Nanti kan kalau dia mau sholat dia buka. Iya kan? Atau misalnya ada dokter hewan yang tidak pergi ke kandang-kandang, dia cuma di klinik aja. Maka ketika ada yang berobat tuh kan anjing, papis kayak gitu ya. Anjing, kemudian itu ya dia muslim nih. Maka dia pakai baju kedokterannya, dia perlu dia suntik anjing tuh dia apa. Biasanya di kamar mandi mereka ada tanah. Betul. Iya kan? Seperti yang dilaksanakan anak saya begitu. Begitu ya, kamar mandinya ada tanah untuk bajunya dia. Tapi kalau cuman baju itu yang dipakai khusus untuk apa namanya, untuk mengobati, itu nggak ada masalah kan, dia pakai sarung tangan, sholat tinggal buka, nggak perlu tanah. Kecuali kalau ada kena di sininya. Cuman kalau ada pasien yang si anjing itu, dia pasti ada untuk tanah. Nah itu udah disediakan. Memang udah disiapin. Betul. Memang udah disiapin. Tapi kalau cuman yang dia masih kurang apa namanya? Kalau ke kandang-kandang itu kan saya sudah pakai sepatu boot, ada apa? Pakai sepatu boot yang panjang tuh, yang sepatu karet kan. Terus pakai celananya yang kayak celana tentara yang besar-besar itu. Gitu. Gimana? Boleh? Celana nggak boleh? Celana nggak boleh. Oke, terima kasih Ustazah. Nanti saya sampaikan ke anak saya. Perempuan apa bedanya masalah najis? Kenapa perempuan nggak boleh, kalau anak laki-laki nggak apa-apa untuk di bawah umur 2 tahun? Itu yang nggak ada dalilnya. Itu. Jadi begini, makanya sering saya bilang ya, banyak kita yang suka bingung dengan hukum Islam. Contoh, kenapa kencing anak perempuan sebelum makan ASI tetap najis? Kencing bayi laki-laki sebelum makan nasi tidak najis. Kalau kita bertanya kenapa, itu nggak bisa, nggak ada jawabannya. Teman saya bahkan ada yang membuat disertasi tentang ini. Saya bilang, kalau itu isi disertasimu nggak tamat-tamat S3mu. Dia ingin mencari tahu kenapa al-asbab, sebabnya itu sulit diketahui. Sama dengan kenapa tidak boleh bersisir menggunakan sisir yang patah. Kenapa? Whatever, nggak ada masalah kayaknya gitu. Tapi tidak semua ajaran Islam harus reasonable, harus ada alasan. Terkadang banyak ajaran-ajaran Islam itu yang cukup kita sami'tu wa ata'tu. Saya dengar, saya taat. Oke. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tuh habis. Loh, tapi katanya cukup. Enggak Ustazah, belum Ustazah. Ya, silakan tambahan. Belum Ustazah, belum setengah 12. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalam Islam hukumnya tabur tuai atau istilah buah tak jauh dari pohonnya? Nah, itu Ustazah. Beda, tabur tuai beda dengan istilah buah tak jauh dari pohon. Tabur tuai itu apa yang kita tanam, itu yang kita tangkap. Iya, iya. Ada nggak itu dalam hukum Islam? Ada. Mayyadra yahsud. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Man ta'anna nala ma tamanna, ya, atau in ahsantum li anfusikum, in asantum falaha. Jika kita berbuat baik, kembali kepada kita. Jika kita berbuat jahat, kembali kepada kita. Clear? Yang kedua, buah nggak jauh jatuh dari pohonnya, tapi bisa jadi jauh. Bisa jadi dekat, jatuh kena badai bisa jadi jauh. Jadi begini, katanya kalau mak bapaknya soleh, kemungkinan anaknya akan soleh. Ya iyalah, karena kenapa? Pendidikannya, cara dia mendidik, cara dia ngajar. Jadi maksud saya, kemungkinan orang tua yang soleh membesarkan anak yang soleh lebih besar peluangnya dibanding orang tua yang tak soleh. Itu loh maksudnya. Peluangnya tentu lebih besar dong. Orang yang datang ke masjid, kemungkinan dia lebih taat dibanding orang nggak ke masjid tentu lebih besar. Itu konsep peluang aja, Bu. Peluangnya tentu lebih besar. Sekarang gini, orang yang pagi, siang, malam mengaji, baca Quran, zikir, majelis taklim, peluang matinya dalam keadaan baik lebih besar dibanding orang nggak pernah ke masjid. Itu sama dengan orang yang punya jodoh orang beriman, peluang menghasilkan anak yang soleh lebih besar dibandingkan jodohnya tidak beriman. Tapi itu peluang aja, Bu. Bisa jadi juga tidak terjadi, Bu. Diterpa angin lewat dia. Ada nggak kemungkinan anak yang boneh, anak yang solehah justru lahir dari orang tua yang biasa-biasa aja? Ada. Mungkin terdampar dia tap, iya kan? Lalu dia kemudian jadi anak yang boneh, kan gitu ibaratnya. Itu cuman konsep peluang. Belum tentu lagi. Kalau jodoh kita soleh, kadang-kadang anak juga jahat. Iya, tapi kemungkinan jahatnya lebih kecil. Bapak mamanya jahat tuh, anaknya juga pasti jahat. Kemungkinan jahatnya lebih besar, gitu ya. Walaupun ada kemungkinan dia terdampar dan akhirnya dia menjadi anak yang soleh. Oke, silakan. Satu lagi Ustazah. Yuk. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ada orang suami istri sakit kronis Ustazah. Dia tidak sanggup lagi bekerja, tak mampu. Jadi dia belum puasa, tak mampu berpuasa. Apakah dia tidak punya penghasilan gitu, yang ngasih makan kadang orang lain, kadang anaknya? Apakah wajib bagi dia membayar puasa atau dia tak mampu? Fidyah. Enggak, karena dia sakit, tidak punya penghasilan lagi. Anaknya gitu. ada? Ada. Jika orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah. Kalau dia tidak mampu bayar fidyah, anaknya yang membayar fidyahnya, atau ahli warisnya. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Silahkan dibaca doa. Saya tadi udah salam, saya tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain.
hamdan kasirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari al afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fil li dzunubi wal walidayya warhamhuma kama